Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sasmika, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Video ini adalah demonstrasi kontekstual tentang praktek segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kami. Di sini saya juga akan memperkenalkan Ibu Ria Diana sebagai fasilitator dan Ibu Irma Dewi Fatmasari sebagai pengajar praktek saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Penerapan dari segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendekatan ini memiliki tujuan yang mendalam dan berdampak positif pada interaksi antara guru dengan siswa, sehingga lingkungan belajar yang lebih baik. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya kita akan membahas kasus yang pertama, di mana ada seorang siswa kelas 7 bernama Karunia mencontek tugas clipping informatika milik temannya. Kemudian saya memanggilnya dan melakukan segitiga restitusi terhadap kasus tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nia. Duduk sini nak. Baik Bu. Nia tahu kenapa Bu Ika panggil ke sini? Tidak Bu. Nia sudah mengumpulkan tugas clipping informatika? Ya sudah Bu. Apakah saya terlambat untuk mengumpulkannya? Tidak Nia, kamu belum terlambat. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu Bu? Setelah Bu Ika cek, hasil tugasmu ini sama persis dengan salah satu temanmu yang ada di kelas, hanya beda di nama saja. Benar Nia? Ya benar Bu. Saya mencontek punya Ozli agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Berarti Nia tidak jujur. Kenapa seperti itu Nia? Karena saya di rumah selalu banyak main game hingga lupa waktu. Dulu Bu Ika juga pernah seperti itu, tapi itu bukan yang baik karena ada hal yang lebih penting yang harus Nia lakukan. Apa itu Nia? Saya harus mengerjakan tugas-tugas sekolah Bu. Benar, karena kita kalau bermain game kadang lupa waktu. Kamu sudah benar Nia, sudah ingat dengan tugas utama sebagai pelajar. Apa Nia ingat dengan keyakinan kelas kita? Saya ingat Bu, saya harus selalu jujur untuk mengerjakan tugas maupun ujian. Benar, kita harus jujur dalam menyelesaikan tugas. Nah, sekarang apakah Nia yakin bahwa Nia anak yang jujur? Saya yakin Bu, saya adalah anak yang jujur. Apa yang akan Nia lakukan setelah ini? Saya akan menjadi anak yang jujur dan lebih rajin untuk mengerjakan tugas-tugas Bu. Bagus Nia, Nia sudah harus bisa belajar menjadi anak yang jujur dan bisa membagi waktu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik Bu. Tetap semangat ya Nia, karena Ibu yakin suatu saat kamu pasti akan menjadi anak yang sukses di masa depan. Baik Bu, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karunia Filani dari kelas 7 SMP Negeri 1 Banyuglugur. Hari ini saya sangat senang karena telah berdiskusi dengan Bu Ika tentang permasalahan saya yang tidak jujur dalam mengerjakan tugas dan mencontek. Dan saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua terjadi pada saat pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila di kelas 7A.
Tiba-tiba di salah satu kelompok bagian belakang terjadi keributan, sehingga terdengar gebrakan meja dan suara makian dari Puan. Ketika saya datangi, mereka semua diam dan tidak ada yang berbicara. Setelah suasana kondusif, saya mengajak Puan ke ruangan untuk berdiskusi tentang kejadian ini menggunakan segitiga restitusi. Ayo sekarang Puan ceritakan kejadian yang ada di kelas. Saya sangat kesal Bu kepada Yuda, saya marah. Kenapa sampai kesal dan marah sama Yuda? Yuda malah seenaknya saja mengambil lem dan stik kayu yang sudah saya siapkan untuk karya P5. Padahal saya sudah menyiapkan semuanya dari rumah. Yuda dengan sengaja mengambil stik dan lem dari kelompok kami. Oh begitu ceritanya, jadi wajar kamu kesal dan marah sama Yuda. Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sama Yuda? Saya maki-maki Yuda tanpa sadar saya mengerampas hasil karyanya Bu. Jadi begitu, pantas saja kamu kesal dan marah-marah karena punya alasan. Apa itu alasannya? Saya membeli semua itu memakai uang saku saya sendiri tanpa meminta orang tua. Yuda dengan sengaja mengambil dan memberikannya kepada kelompoknya. Sekarang Puan pikirkan, tindakan Puan itu apakah melanggar keyakinan kelas? Iya Bu. Keyakinan kelas yang mana yang sudah Puan langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut Puan, itu penting atau tidak menghormati antar teman? Penting Bu. Akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Seharusnya saya membicarakan perbuatan Yuda kepada Ibu Ika atau Bu Ekta sebagai wali kelas saya. Benar Puan, tindakanmu itu sudah benar, tepat sekali. Bu Ika yakin suatu saat kamu akan menjadi anak yang lebih sabar dan sukses. Tetap semangat ya Puan. Iya Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Ayu Balkis Sumairah dari kelas 7A SMPN 1 Banyu Blugur. Terima kasih Bu Ika, saya sudah diajak diskusi tentang masalah saya dengan teman saya. Saya diajak menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Semoga saya bisa lebih sabar lagi jika ada permasalahan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.